Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Alhamdulillah kalau memang lu bisa jemput gua, kata Reni, namun dalam hatinya ia sangat berharap pria itu menjemputnya besok. Besok dilihat ya, kata Aji. Kalau nggak bisa jangan dipaksain, kata Reni. Mereka kembali terdiam dan Aji sesaat melihat arloji di tangannya dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Udah setengah 12, yuk, kata Aji membuat Reni ikutan melihat jam di ponselnya. Iya ya. Ya udah kalau gitu, jawab Reni yang sepertinya masih pengen duduk berduaan dengan Aji. Karena waktu yang tidak bersahabat, makanya ia berdiri dan mengikuti Aji untuk pulang. Saat perjalanan pulang, Reni terlihat diam dan memikirkan banyak hal, sedangkan Aji masih fokus menyetir sambil sesekali menoleh ke gadis itu. Ji, Reni kembali memanggil pria itu namun masih menatap ke depan. Besok lu sibuk gak? Tanya Reni pelan. Besok dari pagi sampai malam ada meeting di kantor sih. Aji juga belum tahu selesainya jam berapa. Jawab Aji. Oh, kenapa gitu? Tanya Aji membuat Reni menoleh. Gue pengen nanya sesuatu ke lu, kata Reni dengan suara serak dan bergetar saat mengeluarkan suara barusan. Apaan tuh? Tanya Aji yang masih terlihat santai sambil sesekali menoleh ke samping. Gak jadi deh. Reni sepertinya ragu ingin mengatakan sesuatu dan menahan gejolak dalam dadanya mengingat sebentar lagi mereka sampai di rumahnya. Dan tentu saja kembali mereka akan berpisah. Kamu sejak tadi kok kelihatan bingung gitu, Ren? Tanya Aji tersenyum. Masa? Kamu itu sebetulnya mau nanya apaan? Aji kembali meraih jemaris gadis itu dan gadis itu seperti terhipnotis karena tidak menolak perlakuan Aji. Aji menggenggam erat jemari gadis itu, lalu menoleh sembari tersenyum membuat perasaan Reni terasa hangat. Kalau mau nanya nggak usah ditahan-tahan gitu, kata Aji. Nggak ada kok, jawab gadis itu yang sudah membalas meremas jemari Aji. Akhirnya mereka tiba di depan pintu rumah Reni dan tiba-tiba Aji terkejut saat melihat sebuah tulisan di pagar rumah. Rumah ini disita pihak Bank Mandiri. Udah sampai ya, kata Reni. Aji tak menjawab karena pikirannya sedang menganalisa sesuatu setelah melihat tulisan di pagar rumah. Ren, kata Aji menoleh. Iya Ji, rumah gua lagi disita sama bank, jawab Reni menunduk karena mengetahui apa yang ada di pikiran pria itu. Sabar ya, walaupun Aji belum mengetahui apa masalah keluarga kamu, tapi Aji yakin semua ini adalah cobaan dari Allah, kata Aji membuat Reni menoleh. Kenapa lu ninggalin gua? Saat Reni tak melanjutkan ucapannya, ia kembali menunduk dan mencoba bertahan agar sesuatu di matanya tidak keluar. Memberanikan diri mengelus lembut kepala gadis itu dan Reni hanya menatap sendu wajah Aji menerima perlakuan seperti itu. Maaf, sudah membiarkan kamu menjalaninya sendirian, kata Aji dengan suara berserak. Ia pun merasakan hatinya sedikit sakit, namun ia tak ingin ikut larut dalam kesedihan yang dirasakan oleh gadis itu. Ji, sepertinya gue harus ngomong sekarang, kata Reni tiba-tiba sembari menatap tajam wajah Aji di sampingnya. Kemudian Reni melepas genggaman tangan pria itu. Jantung Reni berdetak makin kencang mencoba mengatur nafasnya yang terasa berat sebelum mengatakan sesuatu. Sedangkan Aji aja bisa diam menatap wajah Reni. Reni menarik nafasnya dan mencoba menguatkan rahangnya, menahan sesuatu yang sepertinya akan meledak. Ya, suara Aji terdengar pelan.
Tiba-tiba kedua mata gadis itu meneteskan air mata di hadapan Aji. Please, lepasin gua ya, Ji. Gue jujur tersiksa banget selama ini, dan Aji terkejut, bahkan sangat terpukul dengan apa yang dikatakan gadis itu. Namun ia masih diam mendengar apa yang akan dikatakan oleh Reni selanjutnya. Gue gak bisa kayak gini, Ji. Please, gara-gara status gue sebagai cewek lu selama ini membuat gue sakit, Ji. Aji masih saja diam sambil mendengarkan apa yang dikatakan Reni. Lu pergi dengan meninggalkan sesuatu sama gua. Please, lepasin gua, bebasin gua sebagai cewek lu. Reni tertunduk sambil kedua tangannya menutup wajahnya yang sudah mengeluarkan air mata kesedihan. Sedangkan Aji mencoba tetap tenang dan tidak terbawa arus kesedihan. Please, lepasin gua, kata Reni masih menangis di hadapan Aji. Namun Aji masih membiarkan gadis itu mengeluarkan semua tangisannya. Keluarin semuanya, keluarkan semua apa yang kamu rasakan selama ini, kata Aji dengan suara pelan, membuat Reni mengangkat wajahnya dan kembali menoleh ke Aji. Sakit, Ci, sakit banget, kata Reni masih meneteskan air mata. Iya, aku tahu pasti sakit, dan Aji minta maaf, kata Aji yang masih tetap tenang. Kenapa lu gak pernah nelpon gua, gak pernah merhatiin gua selama ini, padahal gua ini cewek lu, kata Reni diakhiri dengan suara sedikit keras dalam penekanan dua kata terakhir. Iya, Aji tahu, kata Aji mencoba menyentuh gadis itu. Boleh? Selanjutnya, saat tangannya sudah berada di depan wajah Reni lalu meminta izin ke Reni untuk melakukan sesuatu. Mau ngapain? Tanya Reni masih sesungguhkan. Boleh nggak? Tanya Aji pelan. Lalu Reni mengangguk menjawabnya. Aji mengusap lembut pada pipi Reni lalu menghapus air mata di kedua pipinya. Kemudian Aji mengusapnya. Gadis itu mempunyai satu-satunya lesung pipi. Reni mencoba tersenyum tapi masih sesungguhkan. Udah, berhenti menangis ya. Aji yakin kamu itu cewek yang kuat, kata Aji membuat Reni tiba-tiba merasa hangat diperlakukan oleh Aji seperti itu. Tapi, lepasin gua ya, Aji, please, kata Reni, tapi Aji hanya tersenyum. Apanya yang mau dilepasin? Tanya Aji. Nggak tahu, jawab Reni yang akhirnya ikutan tersenyum karena melihat senyum indah di wajah Aji. Boleh Aji nanya nggak? Tanya Aji sambil melepaskan tangannya, lalu meraih jemari gadis itu dan menggenggamnya kembali. Apaan? Kamu sayang nggak sama Aji? Tanya Aji. Nggak tahu, jujur gue nggak tahu apakah gue sayang sama lu apa tidak, jawab Reni. Tapi setiap kali mikirin lu gue merasa sakit. Berarti nggak sayang dong kalau gitu, kata Aji, membuat Reni mengerutkan keningnya. Siapa bilang gue nggak sayang? Oh berarti sayang dong, tanya Aji sambil menahan senyumnya. Oh bukan gitu maksudnya. Boleh Aji ngomong sesuatu nggak? Ujar Aji yang sudah menatap wajah Reni dengan serius. Apaan tuh? Tanya Reni dengan tatapan sendu. Gini, saat ini Aji sedang fokus dengan karir dan Aji juga tidak bisa setiap saat ada di samping kamu, bahkan jarang, ujar Aji menggantung ucapannya. Jadi nggak ada yang perlu kita selesaikan atau seperti yang kamu bilang tadi, nggak ada yang perlu dilepasin. Belum sempat Reni menyelesaikan kalimatnya, Aji kembali berucap.
Kamu masih cewek Aji, akan tetapi Aji memberikan kebebasan sama kamu untuk melakukan apapun selama di Makassar. Begitu juga sebaliknya. Dan jikalau di kemudian hari kamu menemukan pria yang jauh lebih baik, Aji akan mengikhlaskan kamu bersamanya, ujar Aji sembari menarik nafasnya yang terasa berat. Kenapa? Kamu ngerti apa yang Aji katakan? Tanya Aji menatap gadis itu. Aji, apakah juga sayang sama Reni? Sama, Aji sayang sama kamu. Kalau tidak, kenapa Aji melakukan semua ini? Setiap mengingat kamu, Aji merasa sakit juga. Tapi apakah Reni masih bisa berkomunikasi sama Aji nggak? Tanya Reni penuh harap. Masih lah, nanti Aji yang akan sering nelpon kamu, kata Aji namun Reni menggelengkan kepalanya. Usah berjanji, Ji, namun Reni udah ngerti kok semuanya. Dan Reni nggak akan melarang Aji untuk mengejar cita-cita. Semoga Reni kuat menjalaninya. Aji yakin kamu pasti kuat, jawab Aji. Ya sudah,